Aslinya Anda tidak pernah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti perkembangan sidang ijazah palsu ya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang terus berkembang, apalagi di nuansa menuju perubahan kepemimpinan di tahun 2024. Tapi kita di sini sebagai pendidik tentu tidak akan mencampuri urusan itu, tetapi di sini yang akan mengklarifikasi diantaranya tentang para kepala sekolah SD, SMP, SMA sampai kepada masalah legalisir ijazah itu ternyata begitu luar biasa ya, yang kadang-kadang masyarakat penonton YouTube di sidang tersebut membuat ada rasa seperti tidak nyaman ya, kok kepala sekolah mengaku seperti itu, kemudian ahli bahasa seperti itu dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, kita tonton ya dulu nih kisah yang ini. Kisah persidangan seperti ini itu ditonton banyak orang. Sekarang itu hampir semua channel itu terkuras penontonnya fokus ke masalah dugaan ijazah palsu. Nah, yang harus diklarifikasi di sini di dalam membuat legalisir ijazah itu biasanya hanya menunjukkan ini ijazah aslinya, kemudian ini fotokopiannya, itu pun biasanya dibatasi ada beberapa halaman saja ya, atau beberapa lembar saja, tidak terlalu banyak. Nah, setelah itu diperiksa oleh orang lama yang ada di situ atau orang yang ditugaskan begitu. Nah, setelah itu kepala sekolah tinggal tanda tangan saja. Sementara di dalam persidangan kan, waduh, pertanyaannya banyak sekali yang kadang-kadang membuat ketar-ketir untuk para pemimpin sekolah ya, sebab ternyata sejelimet itu gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang di sini diklarifikasi ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab oleh para pengelola sekolah, sebab kalau legalisir ijazah kan seperti itu. Sebaiknya untuk urusan-urusan seperti ini kalau bisa gitu ya, jangan terlalu menyudutkan pemimpin sekolah, karena sekolah itu kan membawahi anak-anak itu nanti akan menilai gurunya, akan menilai kepala sekolahnya, dan terpengaruh oleh komentar-komentar netizen. Netizen itu kan begitu liar ya. Saya setuju dengan simbolik medsos yang diciptakan oleh Noe Sabrang dari Leto, bahwa medsos yang bagus itu nanti adalah simbolik, sehingga tidak mungkinlah orang yang bukan ahlinya menjadi pembicara. Kalau sekarang ini kan di medsos kadang-kadang seorang profesor pun bisa dibantai oleh anak ingusan karena tidak ada jejak digitalnya gitu. Oleh sebab itu mari kita benahi, dan harus ada yang mengklarifikasi bahwa ahli bahasa, kemudian para pemimpin sekolah itu yang namanya di persidangan itu kan ada nervesnya juga gitu ya. Kadang-kadang dalam suatu persidangan itu, dalam sidang skripsi atau dalam sidang RT saja begitu, nervesnya luar biasa. Jangan menganggap itu adalah suasana normal. Mungkin yang namanya sekolah itu kan tidak pernah berhubungan dengan masalah-masalah sepelik yang berhubungan dengan hukum ya, hanya mengurusi anak yang
berantem begitu kan, anak-anak yang nyontek, kemudian anak-anak yang bolos ya. Hanya sekitar itu aja setiap hari itu kan. Tiba-tiba ketika ditanya permasalahan bagaimana tentang tata cara legalisir sesuai dengan prosedur yang diharapkan, mengecek tentang kualitas kertas, apakah benar kertasnya sudah sekian puluh tahun, itu kan bukan ranahnya sekolah. Kalau sekolah itu hanya untuk melihat, oh iya ini ada, dan itu pun hanya diperiksa oleh staf TU begitu kan. Nah, itu sebagai bahan gambaran ya. Nah, dari segi perpolitikan memang sekolah juga banyak yang mengalami tekanan ketika mau pilkada oleh oknum-oknum tertentu. Itu seperti pernah terjadi karena harus menyeberangi lautan atau naik pesawat yang perlu sekian hari lamanya. Sementara batas pengumpulan berkas itu begitu mepet. Dia tunjukkan di depan staf tata usaha itu, ini adalah legalisir SD, ini legalisir SMP, ini legalisir, semuanya udah ditunjuk-tunjukkan, tinggal satu yang belum dilegalisir katanya. Ini salah satu contohnya seperti ini, dia membawa ijazah asli dan sebagainya untuk minta dilegalisir bukan sama sekolahnya di sana, tetapi minta dilegalisir oleh dinas yang terkait, misalnya salah satunya seperti itu. Sampai-sampai dia membawa stempel sekolah dan nanti katanya stempelnya akan saya sumbangkan kepada sekolah tempat saya sekolah dulu gitu. Atas dasar kemanusiaan memang susah ya. Oleh sebab itu harus ada prosedur yang ketat barangkali supaya pemimpin sekolah itu tidak terbawa-bawa. Apalagi stempel itu ternyata bisa dibuat berdasarkan stempel yang ada. Saat ini juga itu akan memiliki stempel yang persisnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan klarifikasi ini mudah-mudahan anak-anak di rumah yang menonton itu tidak mengakibatkan kepercayaan kepada sekolah itu menjadi rendah, sebab tidak semua orang itu memiliki mental yang kuat ya. Jadi di dalam persidangan itu mungkin saja yang dia rasakan suasananya karena berbeda itu seperti tertekan dan sebagainya begitu. Jadi itulah barangkali yang bisa diklarifikasi proses membuat legalisir itu memang begitu proses ya. Kemudian ada tekanan-tekanan juga. Kadang-kadang tekanan itu padahal orangnya baik gitu. Seperti yang diceritakan tadi, memang dia benar sekolahnya dari sana gitu kan, dan ada bukti-buktinya ditunjukkan begitu. Dalam keadaan terdesak harus mengumpulkan berkas, akhirnya membuat suatu perjanjian dan lain sebagainya begitu. Dan akhirnya apa? Sekarang timbul kepanikan bagi sekolah-sekolah yang pernah melakukan menolong orang seperti itu. Sekarang banyak yang mulai panik, jangan-jangan kalau mereka itu tidak berkonflik sebenarnya tidak ada masalah, tetapi ketika berkonflik ini yang menjadi sumber masalah. Demikian, mudah-mudahan klarifikasi ini bisa ditonton oleh anak-anak sekolah. Jangan sampai punya persepsi negatif kepada pemimpin sekolahnya masing-masing atau tim ahli yang selama ini menjadi acuan tentang keilmuan. Suasana di perkuliahan, suasana di persidangan itu berbeda. Kadang-kadang yang ingat pun menjadi tidak ingat begitu. Apalagi riuh rendahnya penonton sidang itu juga membuat shock ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.